Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ratu Adis Alfiana dengan NIM B1810454 Fakultas Ilmu Pangan Halal, Teknologi Pangan dan Gizi Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ringkas bagaimana esai yang telah saya buat dengan judul Peran Mikroorganisme Rhizopus oligosporus terhadap hasil fermentasi produk tempe sebagai ketahanan pangan dalam mata kuliah Teknologi Fermentasi dengan dosen pengampu Ibu Dwi Arianti Nur Utami STP MSI. Di dalam dunia bioteknologi, fermentasi sudah tidaklah asing. Ada 3 jenis penggunaan bioteknologi. Yang pertama yaitu penggunaan bioteknologi menggunakan kultur jaringan, yang kedua bioteknologi menggunakan rekayasa genetika, dan yang ketiga bioteknologi menggunakan mikroorganisme. Nah, salah satu penggunaan bioteknologi mikroorganisme seperti kapang, bakteri atau hamir yaitu penyelesaian dalam masalah pangan. Contoh dari bioteknologi itu sendiri yaitu fermentasi. Produksi olahan makanan dan minuman fermentasi adalah salah satu dari banyaknya teknologi olahan, dan teknologi fermentasi ini adalah teknologi tertua yang dikenal manusia. Sering diartikan proses fermentasi itu sebagai pemecahan asam amino anaerobik dan pemecahan karbohidrat. Maksudnya yaitu fermentasi tanpa memerlukan oksigen. Secara umum, proses fermentasi ini berhubungan dengan reaksi biokimia dan aktivitas mikroorganisme dalam enzimnya. Bahan makanan inilah yang merupakan medium dari pertumbuhan yang baik bagi berbagai macam mikroorganisme. Tempe termasuk salah satu hasil fermentasi dari kacang kedelai. Tempe ini pun sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Pada proses fermentasi, tempe ini dapat meningkatkan daya cerna proteinnya, mempertahankan sebagian besar zat-zat gizi yang terkandung di dalam kedelai. Tempe juga diketahui memiliki sifat fungsional seperti anti diare, antioksidan, dan antimikroba. Rhizopus oligosporus adalah salah satu mikroorganisme yang sering dimanfaatkan dalam pembuatan tempe. Rhizopus oligosporus ini sering digunakan karena menghasilkan enzim fitase yang memecah fitat yang membuat komponen makro pada kacang kedelai yang dipecah menjadi komponen makro sehingga tempe yang akan dikonsumsi lebih mudah dicerna dan zat gizinya lebih mudah terserap oleh tubuh. Di Indonesia sendiri, ketahanan pangan sudah seharusnya diperhatikan. Ada 3 sub ketahanan pangan secara komprehensif, yaitu distribusi pangan yang lancar dan merata, ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, dan konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang yang berdampak pada status gizi masyarakat. Oleh karena itu, sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya menyangkut soal distribusi, produksi, dan ketersediaan penyediaan pangan di tingkat makro, tetapi juga masyarakat aspek makro. Tempe adalah salah satu pangan lokal yang mudah ditemui di masyarakat, dan hasil dari fermentasi kacang kedelai ini dapat meningkatkan daya cerna proteinnya, serta mempertahankan sebagian besar zat-zat gizi yang terkandung di dalam kedelai. Peran Rhizopus oligosporus ini dalam ketahanan pangan cukup baik. Ia dapat lebih mudah dicerna dan zat gizinya lebih mudah terserap oleh tubuh. Masyarakat mikro atau makro sudah jarang sekali melihat adanya tempe sebagai pangan lokal yang bermanfaat. Rata-rata masyarakat makro atau mikro lebih banyak mengkonsumsi makanan siap saji atau makanan yang sekiranya lebih mahal atau lebih sulit untuk mendapatkan ketahanan pangannya. Ketersediaan bahan pangan juga adalah salah satu indikator untuk menentukan tingkat ketahanan pangan rumah tangga. Semakin sulitnya ketersediaan pangan di rumah tangga, maka dimungkinkan tingkat ketahanan pangan di rumah tangga tersebut menjadi semakin. Permasalahan yang terjadi dan utama di Indonesia sendiri tentang tempe yaitu seringkali tempe diremehkan sebagai makanan rendahan, serta makanan murah oleh sebagian masyarakat makro maupun mikro. Dengan kata lain, banyak orang yang hanya mengenal apa itu tempe tanpa tahu sisi positif dan manfaat tempe sebagai makanan asli Indonesia. Tempe ini memiliki banyak kandungan vitamin, mineral, asam lemak, dan antioksidan. Kandungan vitamin yang terdapat pada tempe antara lain vitamin B kompleks yaitu larut air, kemudian ada larut lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Vitamin B pada tempe ini pun merupakan sumber vitamin B yang sangat potensial. Jenis-jenis vitamin B yang terkandung di dalam tempe yaitu vitamin B2, B6, B1, B12, serta asam pantotenat dan asam nikotinat. Asam lemak yang terkandung di dalam tempe pun adalah asam lemak tak jenuh yang memiliki efek terhadap kolesterol, mineral makro, dan mikro. Tentu terdapat pada tempe dengan jumlah yang cukup yaitu besi, tembaga, serta zinc untuk dimanfaatkan tubuh.
Di dalam tempe juga ada zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu terdapat zat antioksidan dengan bentuk isoflavon yang dapat menghentikan reaksi pembentukan radikal bebas. Dengan berbagai macam pengetahuan mengenai tempe ini, sudah seharusnya masyarakat Indonesia bangga akan hasil pangan olahan kacang kedelai ini. Masyarakat Indonesia harus membuka kesadaran penuh akan tempe ini. Sungguh ironi jika di negara luar, tempe ini adalah makanan yang mewah dan berharga mahal dengan berbagai macam olahan untuk dihidangkan pada kelas atas. Sedangkan di Indonesia, tempe hanya menjadi makanan seala kadarnya dengan melihat sisi kerendahannya. Maka dari itu, tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa kita bangga dengan negara Indonesia, negara kita sendiri. Ternyata hal yang menurut kita sepele atau kecil dan tidak menarik mampu membuat Indonesia terkenal sampai ke mancanegara. Sedikit video mengenai penjelasan esai yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.